Nah, jadi beliau ini adalah founder RZ Farm, yaitu budidaya ikan cupang yang ada di Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Urban Growth ID. Oke, tema kali ini kita adalah bisnis yang lagi trending di kala pandemi. Dan kita kali ini nggak membahas masalah hidroponik, tapi tentunya tidak keluar daripada jalur. Kita konsisten membahas naik urban farming. Dan budidaya ikan cupang ini termasuk salah satu urban farming layaknya budidaya ikan lele, breuvok, atau yang lainnya. Nah, jadi di depan kita sudah ada sahabat saya. Beliau ini adalah seorang breeder cupang, bisa dikatakan berhasil lah. Karena beliau sudah banyak menciptakan bibit berkualitas. Sorry. Ya, Mas Andi. Oke, ini orang hebat juga nih. Saya segan nih sama beliau nih. Bisa aja beliau. Jadi beliau ini adalah sahabat saya mulai SMP. Dan beliau ini seorang pengusaha muda. Dimana sebelum cupang ini sampai sempat bikin Mas ya? Macam-macam sih. Cireng ya? Cireng, gorengan, makanan. Gitu. Apa dulu jual beli handphone juga saya pernah dulu. Waktu merintis-rintisnya itu tahun 2015. 15. Nah, itu. Dan yang belum pernah sampai jual apa Mas? Jual diri. Astagfirullah. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan. Jadi gini Mas. Yang pertama dulu nih Mas. Iya. Ini saya perlu laptop ya, karena saya ini orangnya gampang lupa gitu loh. Kalau sampai nggak perlu laptop Mas. Nggak perlu, saya tinggal jawab aja, sudah di otak. Dari luar kepala. Kalau saya saking luarnya sampai nggak inget lagi dah. Iya. Oke, yang pertama Mas. Jadi jenis apa nih yang dominan di farmnya Mas Raffi? Dan apa sebabnya milih jenis itu? Kalau dominan ya, dominan di tempat saya itu saya kenalin dulu kayaknya. Saya kenalin dulu. Oke, Mas. Itu namanya RZ Beta BJB. Promosi nih Mas. Promosi di awal tuh. Oke, lanjut. Gak masalah. Jadi Follow. RZ Beta BJB itu awal mulanya saya berdiri sendiri. Iya. Itu setelah saya sudah nggak berhenti sih. Semuanya jual-jualan saya itu masih jalan. Cuman karena hobi cupang itu udah mulai kecil, itu saya lanjutin di tahun 2016-an. Itu saya mulai breeder cupang lagi. Dulu sempat berhenti dulu waktu kecil sempat main cupang terus berhenti berhenti lagi. Nah, sebelum boomingnya cupang sekarang, nah saya lanjut lagi main di tahun 2016 tadi. Terus berkelanjutan sampai tahun 2019 tuh mulai rame lagi cupang. Dulu masih ikan-ikan yang lama, belum ada ikan yang kayak jenis multicolor, blue rim, terus Avatar yang baru-baru ini sekarang booming tuh belum ada. Ada ikan cupang. Naruto ada? Oh, enggak ada. One Piece kayaknya ada Mas. Saya bikin, saya cetak gitu. Iya sih, memang dari kecil kan cupang memang rame Mas ya. Iya. Nah, yang saya bingung Mas, cupang itu kan dari kita kecil tuh tepatnya kok di plastik gitu loh. Ini apa sebabnya? Karena orang jual rujak pakai akuarium. Jadi itu jokes saya. Gitu ya. Oh gitu, siap. Karena mungkin buat biar simpel aja orang jual pakai plastik itu nggak mesti, bukan gara-gara itu. Oke, yang kedua Mas. Iya. Udah berapa lama Mas menggeluti bisnis ikan cupang ini? Kalau menggeluti bisnis ikan cupang, dari kecil saya dari kecil tadi. Tapi kalau untuk pemasaran itu baru-baru tahun ini udah 6 bulan. Baru itu untuk pemasaran. Ya? Baru 6 bulan itu di Instagram udah mulai ada nama itu di tahun-tahun ini. Nah, tahun-tahun ini itu yang baru mulai ada. Kalau merintisnya udah lama. Terus baru tahun ini yaitu saya sekarang berdua, RZ itu berdua. Awalnya saya berdiri sendiri, nggak ada nama sama sekali. Terus didirikannya RZ itu satunya Hafiz. Nah, saya Raffi, satunya Hafiz. R sama Z-nya diambil dari ujung nama Hafiz. Nah, itu. Mantap. Yang ketiga lagi Mas. Udah berapa ikan Mas yang berhasil Mas ternak? Jumlahnya gitu loh. Jumlah ikan cupang ya nggak kehitung. Nggak perlu yang jelas, cuman yang berapa kisaran lah Mas. Yang sudah diternak nih, itu udah nggak kehitung lagi itu. Soalnya cupang sekali ternak bisa sampai ratusan. Berhasil nggaknya itu yang kita nggak tahu. Ratusan Mas ya. Dan penjualan sendiri Mas paling jauh tuh kemana Mas? Paling jauh kita seluruh Indonesia pernah Mas. Cuma kadang ada gagalnya, kadang di bagian ekspedisi, kadang nggak nerima. Kalau di daerah kita nih ya, karena hewan itu mungkin ya. Karena di daerah kita nih
kayak gimana ya, agak susah. Kalau daerah luar mudah masuk ke dalam, kalau kita keluar susah. Sampai ke luar negeri ekspor? Hampir kemarin. Hampir. Nggak jadi. Tapi teman-teman cupang lain ada yang pernah ke Malaysia, pernah ada saya tahu ada. Tapi ada rencana mungkin Mas ya? Ada sih, ada insya Allah. Kalau ada jalannya, terus ekspedisi gampang. Iya. Kalau ekspedisi susah, kalau saya masih belum sampai situ. Tapi teman-teman cupang lain di daerah Banjarmasin khususnya ada. Ada pernah ngirim ke luar negeri ada. Kalau keluar planet Mas? Mau nyoba nanti. Oke, yang kelima Mas. Ya. Kalau boleh tahu nih penjualan termahal tuh sampai berapa Mas? Dan itu jenis apa gitu loh, dan sebabnya kenapa kok bisa mahal? Itu dari farm kita sendiri atau farm orang? Sampai Farm sendiri ya. Kalau farm sendiri pernah tembus di 2.500.000. jenis apa Mas? Itu jenis Avatar Gold. Avatar Gold guys. Avatar Gold. Itu pun saya beli dulu. Saya menang lelang. Oh, menang lelang. Menang lelang di luar sekitar 1,5. Terus saya bibitkan. Setelah saya bibitkan langsung saya jual induk. Nah itu bukan dari farm sendiri sih, cuma harga yang saya jual dari yang paling tinggi segitu. Kalau dari ternakan sendiri paling tinggi sempat 1,2-an lah, 1,2-an. Sebabnya kenapa mahal Mas? Soalnya kita kan kalau orang awam ya, kalau lihat ikan cupang tuh kok kayak sama gitu kan. Nah, mungkin bagi yang ngerti ikan cupang tuh CV khusus, jadi kenapa itu mahal. Nah, ini nyetaknya Mas. Nyetak ikan itu nggak segampang kayak nyetak ikan yang lainnya. Ikan-ikan yang kayak dulu, ikan dulu gitu. Kalau basegel ya, ini jenis basegel aja. Nggak ada keunikan yang mau dicari dari satu lubukan itu Mas. Dari satu kolam ikan itu hanya ada beberapa ikan yang jenis kayak gitu keluarnya. Oh gitu. Kayak Avatar itu ya. Avatar itu kalau kita kawinkan itu nggak semuanya jadi Avatar tadi? Nggak semuanya jadi Avatar tadi. Hanya beberapa, sekitar, kalau saya pernah ngalamin itu 20 tuh udah paling banyak. 20. Sedangkan anaknya bisa sampai ratusan kan. Nah, yang ini sampah-sampahnya ini, kalau ini sampah-sampahnya ini nggak berharga. Kalau di kita nggak berharga lagi udah. Gitu. Cuma kalau untuk orang yang jual-jualan biasa di SD 15.000, 20.000 itu masih berharga. Biasanya kami kasihkan atau kami jual harga murah. Nah, yang dicari ya itu yang top grade-nya itu tadi. Berarti beda kelas Mas ya? Beda kelas, ya. Ya soalnya kita kan kalau orang awam kan ngeliat, ikan nih, ya mungkin yang mahal yang murah tuh sama aja gitu loh, nggak ada bedanya. Tapi bagi mereka yang mungkin yang paham tuh berbeda tentunya ya. Yang keenam Mas, ikan cupang ini ada perlakuan khusus nggak Mas? Ada perlakuan khusus. Itu contohnya kayak kualitas air, pakan nggak bisa sembarangan Mas. Kalau ikan-ikan lain bisa kadang pakai pelet ya. Pelet ikan. Kalau cupang itu kalau bisa kasih pakannya pakan hidup. Kalau pakan pelet itu nggak bagus untuk kesehatan pencernaannya itu. Contohnya Mas yang hidup? Jentik, terus kutu air, terus cacing sutra. Bisa juga. Selada Anda saya makankan ke cupang saya bisa itu. Kalau lalapan yang punya makannya. Jadi gini Mas, yang pernah baca ya di artikel ya, ikan cupang itu katanya paling mudah Mas ngerawatnya Mas. Soalnya kan nggak perlu aerator, nggak perlu oksigen, itu bener nggak Mas? Itu susah-susah gampang ya. Kalau kita ngerawatnya dibilang gampang ya benar, nggak pakai aerator. Terus nggak pakai apa tadi? Oksigen ya nggak perlu. Benar, memang tinggal gitu. Cuma untuk perawatan kita ganti air. Terus kita cari pakannya. Itu yang susah Mas ya? Karena pakan kalau misalnya jentik, itu biasanya ada parasitnya. Jentik itu ada parasitnya, kayak ulat itu. Nah itu yang bahaya untuk ikan cupang. Nah, kita bersihin ulat itu. Terus menjaga kualitas air tadi. Nah, terus banyak lah. Pokoknya nggak semuanya gampang, juga nggak susah nggak. Tergantung mood kita aja sudah. Kalau nganu cupang itu. Tadi kan sampean bilang ganti air. Ini mungkin sebabnya karena itu nggak pakai mesin mesin akuarium itu Mas ya? Ya, filternya karena itu Mas ya? Karena nggak pakai itu. Dan misalkan pakai itu pun, itu pengaruh nggak Mas ke tingkat kesetresan ikan itu? Kalau misalnya mau pakai aerator itu? Nggak pernah sih, saya nggak pernah pakai, tapi teman-teman di luar ada yang pakai. Saya tahu ada yang pakai memang. Dan misalnya saya lihat juga di YouTube itu nggak ada sih Mas yang pakai kayak gitu ya? Ada yang pakai filternya buat bersihin. Dan kan ada yang pakai akuarium kecil, ada yang pakai kayak Tupperware gitu. Itu pengaruh nggak Mas kebesaran tempatnya itu? Pengaruh. Kalau untuk kebesaran ikan itu biasanya pengaruh. Pengaruhnya itu kalau ikan cupang ya, apalagi kalau jenis giant. Kalau jenis giant itu perlu ada yang gede.
Wadah yang gede itu kayak ember cat biasanya. Kalau saya pakai ember cat yang 25 kilo itu buat yang Giant. Nah, kalau untuk plakat aja itu bisa aja pakai ember-ember yang kecil itu nggak masalah. Nah, dari nama Giant, Giant kan artinya besar mas ya? Besar. Nah, itu apakah memang lebih besar dari yang jenis lain mas? Atau itu, kurang lebih aja, apa karena memang namanya aja Giant gitu loh? Yang itu udah pasti lebih besar lah, lebih besar dari jenis lain. Giant itu saya nggak tahu sejarahnya ya. Tapi saya cuma main ikan itu ya itu tadi. Saya hobi, saya suka, saya mainin, saya breed. Jadi saya nggak seberapa tahu soal sejarah gitu. Itu mas, oke tahu nih mas nih masalah dapur mas ya. Modal berapa mas? Modal awal berapa nih? Modal awal kalau saya modal awal dulu itu mulai yang biasa kan ya. Kalau mulai biasa ya itu 20.000. Itu modal biasa kan. Biasa dikembangin, jual partai 3.000 per 100 ekor misalnya kayak gitu. Dari 20.000 Dari 20.000 sampai sekarang sudah, wah beliau ini luar biasa. Dalam sebulan mungkin sudah sampai ratusan mas ya. Amin. Tiap hari ngirim 5 mas ya pak, masya Allah. Oh tadi makanannya sudah jawab, makanannya di jentik-jentik. Ya, jentik kutu air, cacing sutra. Nah saya pernah lihat story beliau di WA. Beliau tuh sampai jam 3 malam tuh cari apa mas kemarin mas? Itu kutu air ya. Kutu air. Itu emang tengah malam mas adanya? Gini, kalau kutu air itu dia keluarnya kan pakai cahaya ya. Kalau pakai senter gitu biasanya keluar. Tapi kalau siang biasanya saya pernah nyoba nyari siang itu mecah kutu air itu, nggak ngumpul. Kalau gelap kasih cahaya bisa kumpul tuh kutu air. Jadi enaknya memang malam nyarinya. Dan yang terbaik antara jentik sama kutu air yang mana mas? Tergantung pemakaian sih. Kalau yang saya baca-baca ya, kalau kutu air itu untuk warna ikannya. Kalau jentik untuk bodinya. Oh jadi masing-masing mana ada? Ada. Jadi pakannya nggak itu aja, memang harus dijaga. Jadi kalau digabung mas, sama kutu air bisa nggak mas? Bisa, nggak masalah. Kalau saya nggak masalah. Iya. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang lain ya. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak masalah. Nah mas yang terakhir nih mas ya, untuk jenis ikan mas, ini cupang ini kan katanya ada banyak mas ya. Itu apa aja mas kalau tahu mas? Kalau yang saya tahu nih ya, itu multicolor, fancy, terus blue rim, avatar, Nemo, terus Hellboy, FCCP, banyak sih mas, banyak sebenarnya. Cuma yang saya di farm saya ya, farm saya itu multicolor, Nemo, FCCP, Hellboy, blue rim, avatar, Giant. Ada rencana mau semuanya mas nanti mas di farm itu? Kalau ada rezekinya ya mau aja kan, saya hobi sebenarnya berawal dari hobi aja. Kita kalau hobi sudah jadi mas itu enak banget loh. Nah jadi tadi kan sudah banyak nih jenis-jenis ikan yang beliau sebutkan. Nah di antara itu yang paling bagus menurut kalian pribadi mana mas? Kalau saya pribadi ya? Yang kalian suka gitu lah. Bagusnya dalam segi saya pribadi atau untuk pemasaran saya? Pribadi. Kalau untuk saya pribadi saya lebih suka ke ini multicolor gold. Saya lebih ke gold lah. Berarti emas mas ya warnanya? Warnanya sisiknya gold biasanya, itu saya lebih seneng kayak gitu. Sampai punya nggak mas koleksi khusus yang nggak sampai jual mas, yang khusus buat sampean aja gitu loh? Dulu gitu ya. Kalau sekarang kayak lepas-lepas aja, soalnya semua ikan bagus punya saya. Oh gitu. Sombong dikit nggak apa ya? Aduh. Nah kita bicara masalah dapur lagi mas. Omset sebulan berapa mas? Boleh tahu nih mas? Ya kisaran aja lah di dipresetin aja. Gini. Kalau omset per bulan ya, saya kasih taunya gini aja. Saya bisa beli rokok tiap hari, udah. Saya bisa beli rokok tiap hari, itu udah bisa dihitung lah. Gitu. Jadi rokok kan bukan kebutuhan yang primer lah. Itu udah kebutuhan yang nggak pokok lah. Nah, jadi gini guys logikanya. Kebutuhan yang bukan primer aja dia bisa beli gitu loh. Jadi kan intinya kan ya lebih dari cukup mas ya penghasilan dari cupang ini. Alhamdulillah. Mas Rafi, kalau boleh tahu nih sejarah AZ Farm gimana mas? Kalau sejarahnya dari awal ya, saya itu pertama berdiri sendiri. Saya berdiri sendiri di tahun 2016 tuh saya berdiri sendiri. Tapi nggak ada belum ada branding. Belum ada nama RZ itu belum. Saya cuma hobi-hobian lah. Itu memang mulai kecil udah hobi cupang. Cuman untuk breeding yang benar-benar breeding serius itu dari tahun 2016.
Nah, tapi belum ada branding RZ itu belum. Terus saya kembangin sampai saya cari pasarnya. Saya jual partai ke ini amang-amang SD itu. Amang SD. Nah, itu biasanya kan jual 15.000. Iya. Saya jual ke mereka harga 5.000. Biasanya kayak gitu. Harga-harganya terus sampai tahun 2019 itu saya udah mulai main warna, main yang lagi tren. 2019 sebenarnya sudah tren. Cuman 2019 banyak yang belum masuk gini, orang-orang yang nggak suka cupang. Sekarang jadi suka cupang tuh di tahun ini kalau menurut saya. 2019 sudah rame, cuma nggak banyak. Mungkin gara-gara pandemi kali Mas ya. Jadi Ya mungkin nggak ada kegiatan mungkin. Terus cupang kok beda kayak dulu. Iya. Nah. Oh gitu. Nah terus Mas suka dukanya dalam perjuangan sampai membangun RZ sampai sekarang ini gimana Mas? Kalau suka dukanya ya. Ya. Ya dari dukanya dulu deh, yang Dari dulu. dukanya itu kadang kita ini agak selek sama tim. Kita kan tim Mas, kita nggak sendiri, saya nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada tim. Ya, betul. Kadang itu ada selek di tim, terus dia diskusinya kurang, jarang ketemu, mainnya via online karena ada pandemi ini. Ya. Nah terus agak susah lah kalau tim tuh. Pokoknya sebisa mungkin ya dibagus-bagusin lah. Kayak gitu kalau untuk duka main cupang. Terus sama ini duka yang satu lagi kalau pembeli itu kadang nggak tahu malu. ikan, nggak tahu malu itu salah satunya, nggak tahu ikan. Mereka nawar ikan itu anjlok banget, tapi pengen kualitas yang bagus. Gitu. Ya. Harusnya mikir Bro. Ikan kualitas itu beda harga. Kalau ikan yang biasa ya nggak apa-apa. Kamu mau anjlokin kayak gimana nggak apa-apa. Tapi kalau udah ikan itu kualitas, jangan kamu rusak lah. Ada harga dan rupa bro. Nah kayak gitulah. Oke, kalau suka Mas gimana Mas? Kalau sukanya ini bro. Wah. Itu sukanya ini bro. Yang paling penting itu Mas. Itu semua orang itu nggak ada yang nggak suka itu. Nah, semuanya pasti suka duit. Dan saya lihat penjualan ikan cupang ini unik Mas ya. Karena dia dilelang Mas ya via Instagram. Via Instagram. Live gitu Mas ya. Instagram itu tuh unik banyak banget tuh loh. sekarang. Karena ya mungkin karena saya tahunya cuma di cupang. Itu baru cupang loh Mas yang jual lelang via live di Instagram kayak gitu ya kan. Sebenarnya banyak Mas, Kalau yang saya tahu ini jual-jual baju biasanya. Sekarang jual-jual baju juga live. Jadi yang punya bajunya saya pernah tahu, yang punya baju tuh masang baju yang dijual, peragain gitu. Nah, ini kalau ganti baju ya dilepas, cuma ada daleman. Oh, gitu ya. Gitu. Ada banyak sekarang kayak gitu. Terus handphone juga. Kayak PS Store kan kayak gitu. Ya mungkin karena pandemi ini berubah sebenarnya Mas ya. Ya. Cuman ya pasti ada hikmahnya lah di balik pandemi ini. Jadi di live Instagram itu kan tuh ikannya tuh jadi kayak ibaratnya kayak model tuh dia kayak nari gitu Mas ya. Keren banget bro. Ngedok. Nah dan itu kan ada tuh saya lihat Mas komennya 50.000 katanya gitu. Nah itu kalau dia misalkan sudah bilang segitu, terus orang yang hilang tuh gimana Mas? Itu kita sebutnya biasanya BNR, beat and run. Itu dia ngebit terus kabur. Iya betul tuh Mas. Nah itu biasanya. Itu orang kayak gitu gak tau malu ya. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah. Kalau tempat saya bukan berarti teman-teman boleh BNR tempat saya. Gak masalah kalau tempat saya itu BNR, saya nggak peduli lah, rezeki udah ada yang atur. Itu nggak masalah. Kalau kalau tempat saya nggak ribut. Banyak teman-teman lain itu ribut kalau masalah BNR. Nah saya terus ada beberapa teman di Banjar juga itu nggak ngeributin masalah BNR, nggak ngurus, kita nggak ngurus. Mereka mau rusak rezeki orang nggak ngurus. Yang penting kita jual, kalau nggak laku suatu saat bakal laku, tetap bakal laku. Saya yakin tetap bakal laku. Mau gimana pun ikan yang di BNR. Kalau memang kan kita kualitas, pasti orang banyak yang tertarik. Udah gitu aja. Orang kayak gitu kok iseng banget ya kan? Abis komen 50.000 kabur dia. Biasa itu netizen kita. Udah biasa. Ya kalau cara mengantisipasinya gimana Mas? Supaya nggak terjadi kayak gitulah. Misalkan kan kasihan gitu kan, orang sudah menjual ya anggap aja kan bukan sampai orang lain jual. Ada yang nawar itu terus dia kabur tuh gimana Mas? Antisipasinya supaya nggak terjadi lagi. Itu agak susah Mas ya, soalnya ini media terbuka, nggak tertutup untuk semua orang. Oh iya betul. Terus belum lagi iri dengkinya orang kan kita nggak tahu Mas ya. Iya, manusia tuh. Ini si A, farm si A itu laku terus live Instagram. Ini nggak terima nih yang satu nih, padahal ikanku lebih bagus dari dia. Tapi dia nggak bisa main internet, main sosial media dia nggak main. Dia mainnya tetap
jualan, ya udah aku jual cupang, cuman kan memang lebih bagus dari ikan si A. Nah, berarti biasanya ini dia nggak bisa, itu kita nggak bisa antisipasi soalnya banyak akun fake itu kita nggak tahu nggak juga. tahu. Tapi mungkin kan kayak misalkan kayak arisan kan banyak nih online nih kan. Misalkan dia ditagih bayar nggak bayar itu kan kayak apa namanya mas? Sebenarnya kayak dipermalukan di sosmed gitu mas. Tuh ada blacklist. Ya blacklist. Ya, ada nggak gitu mas? Ada. Ya itu tadi teman-teman yang nggak terima. Teman-teman yang nggak terima di BNR biasanya nge-blacklist orang yang BNR. Terus Tapi kadang juga yang di blacklist itu akun-akun fake juga, nggak asli kan. Iya. Nah percuma juga. Makanya di situ saya nggak peduli kalau ada orang BNR atau orang Dego nggak jadi beli itu bukan sudah nggak peduli, saya nggak peduli kalau masih pakai akun fake dia berani mas ya. Kalau pakai akun asli orangnya pintar mas ya. Pintar banget pakai asli. Barbar. Iya. Oh gitu. Nggak gitu aja sih, nggak cuma BNR, kadang orang-orang Musil tuh macam-macam. Kan lagi rame juga yang maling-maling cupang itu lagi rame. Cupang mas ya. Maling-maling ikan cupang. Mungkin sudah tahu kabar cupang mahal kali mas ya. Ya mungkin. Jadi dimaling, itu maling tuh dia tuh dijual tuh atau buat dimasak? Ya itu nggak tahu mas ya. Udah buat digoreng kan itu. Jauh. Nah, misalkan sampai jual paling jauh tadi kemana sampai ke luar daerah, luar pulau. Itu kan pakai ekspedisi itu nanti sampean sendiri yang ngemas atau gimana mas? Dari sana mungkin ada karantina khusus atau gimana? Enggak. Kalau luar pulau tetap packing sendiri. Packing sendiri. Ada beberapa ekspedisi yang minta karantina. Ada yang enggak. Tergantung. Jadi saya tetap semua ekspedisi saya pakai. Semua ekspedisi saya pernah pakai. Nah itu tuh ada nggak mas komplain kalau sampai sana sudah mohon maaf nih sudah teler mungkin mas ada nggak pernah mas? Ada, kalau teler itu kewajaran. Karena perjalanan jauh, perjalanan 2-3 hari, 4 hari. Aduh, 4 hari. 4 hari, itu kan cuma masih tahan. Itu kalau teler wajar. Tapi kalau mati kita kasih garansi. Oh, garansi uang kembali. Uang kembali atau ikan diganti. Diganti dengan yang sama? Kalau tergantung si pembeli nih. Si pembeli pengennya ikannya yang sama jenis atau mau uang kembali, gitu aja. Kalau saya sih nggak mau ribet, biasanya uang kembali aja. Kalau memang dia mau ikan, saya kasih tunjuk ikan yang gini mau nggak, yang mana gitu. Oh gitu mas ya. Mungkin lebih milih uang kali dia ya, lebih simpel kan. Simpel nggak usah. Dan ini kalangan artis memang sangat banyak sekali mas ya. Saya lihat di YouTube atau sampai ada lagunya sekarang. Sekoji mas ya. Tolong mas nyanyikan mas. Bisa nyanyi. Dari awak sudah bisa sekoji nih. Nggak bisa nyanyi. Tambah subur beliau ya. Makan Jepang berapa kali mas? Ya gitulah. Yang digoreng. Mas Raffi ini ya memang luar biasa beliau. Amin. Usaha semua tuh beliau lakukan dengan maksimal. Dan usaha yang apa beliau jalankan tuh nggak pernah yang gagal bro. Banyak kan tuh kalau berhasil ya. Pasti ada gagal kita. Gak mungkin kita. Beliau ini tekniknya ada resep rahasia mungkin. Yang saya tahu dari Cireng dulu mas ya. Dari Cireng ya pernah. Itu karena ini kan pandemi ini. Saya Cireng kejar-kejar bazar. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi kan. Sekolah nggak masuk kan, biasanya di sekolahan. Ada net nggak mas jual Cireng di live di IG mas? Cirengnya dia putar-putar itu kan di Instagram. Terus dimakan gitu. Ya Allah. Ya itu aja yang bisa kita wawancara dengan Mas Raffi. Dan kita di sini ada close statement dari Mas Raffi dan mungkin dari saya sedikit. Kalau dari saya ya, anak muda, soal anak muda nih ya. Jadi yang tua jangan mas ya? Yang tua nggak usah ikutan ya. Anda sudah tua, nggak mampu berjalan, nggak usah bawa tanah, nggak usah main cupang. Nggak usah main cupang. Oke. Apalagi baperan. Kalau saya anu aja ya, kalau kita semangat itu pasti membuahkan hasil lah. Betul. Harus semangat. Pokoknya mau gimana pun hujatan orang itu udah nggak setuju, semua orang tuh pasti dapat hujatan. Nggak orang hebat pun kayak gimana pun pasti semua ada hujatan. Gimana caranya kita tetap semangat untuk jalanin apapun itu, usaha. Terus apalah pokoknya yang selagi kalian jalani itu semangat aja udah, nggak masalah mau dihujat orang, asal memang bener jalannya. Jangan kayak kalau orang model kisah goblok tapi dihujat orang makin goblok. Itu jangan.
Kalau bisa ya yang ke positif aja, semangatnya aja. tuh kan positif. Kayak misal ya Mas Andi ini kan main ini hidroponik. Hidroponik, bro. Orang hujatnya gini misalnya, hidroponik apa? Emang laku dijual? Nah, itu laku. Itu kan itu udah hujatan, tapi kita yang kita kerjain tetap positif. Nah, Nggak penting orang-orang itu Mas ya. Betul iya sekali. betul. Gitu, kecuali yang negatif ya. Kalau negatif lo udah dihujat negatif, lo nggak sadar diri itu namanya. Nggak tahu malu ini namanya. Nggak tahu malu banget. Kalau bilang saya misalnya kayak gini, kayak namanya naik kadang di Instagram namanya naik cupang, bilang makasih ya bang kalau udah minjem nama nih buat ini ikan cupang. Ya, saya bilang ya udah itu semangatmu, bukan berarti dari saya, itu semangatmu udah dari semangat aja dah. Tetap semangat intinya. Ya, tetap semangat mau kayak gimana. Asal tetap jalannya positif, itu aja, jangan negatif. Siap, bro. Ya saya akan nambahkan sedikit Mas ya. Jadi gini, di kala pandemi ini terlalu banyak, mungkin banyak hikmahnya kali ya. Yang pertama tuh Allah tuh nggak mungkin gitu kan menurunkan suatu ya bisa dikatakan musibah lah. Itu pasti ada hikmahnya Mas ya. Nah, contohnya banyak para pengusaha-pengusaha yang kolaps, tapi tentunya itu akan menciptakan lagi pengusaha yang baru. Iya. Contoh kayak Mas Raffi usaha cireng. Tadi beliau bilang di kala pandemi ini sempat collab Mas ya. Karena apa? Karena beliau kan biasanya di bazar jualan. Nah, karena pandemi ini bazar jadi tutup. Dan apa? Dan itu menciptakan ide yang baru, yaitu beliau berusaha ikan cupang. Nah, jadi intinya jangan sampai kita tuh kalah di dalam kondisi seperti ini. Dan tetap semangat Mas ya. Iya, Betul sekali. Nah, apalagi kita seperti anak muda kayak kita ini, jangan sampailah kita ngeluh atau baperan Mas ya. Apalagi cowok jangan baperan bro. Dikit cewek dikit baper. Kita ke teman bro, ini cewek, gue bro. Susah dah. Kita kalau sudah mulai usaha bro, cowok itu kalau sudah mulai usaha itu berkembang berhasil, tuh cewek yang datang bro, cewek yang datang. Apalagi cewek BO. Ini luar biasa. Tapi enggak Mas ya, canda Mas ya, canda. Aman gitu. Nah mungkin kan Mas Raffi ini kan bisa dikatakan berhasil gitu kan. Nah kan sayang nih misalkan ilmu kan nggak dipakai, nggak dibagikan. Nah mungkin ada nggak Mas atau ngebagikan ke tetangga atau ke teman dan dia itu sudah mulai juga ikan cupang gitu loh. Ada tetangga sendiri, teman teman kita juga sih sebenarnya. Iya. Nanti saya undang dia ke sini, boleh ya kan? Nanti boleh. Sama. Dia juga sudah mulai jual cupang juga. Udah rame juga. Mas, ya? Sama. Itu dia nge-breeder sendiri Mas? Breeder, indukan ngambil dari saya. Breeder, indukan dari saya. Dan alhamdulillah berhasil dia. Nanti saya ajak lah dia ke sini. Bisa dikatakan mitra Mas ya? Kalau mitra enggak, saya lebih ke teman lah, teman rekan lah. Saya lebih suka kayak gitu. Rekan, nggak ada mitra-mitraan, saya rekan. Jadi hubungan tuh lebih harmonis ya. Betul sekali. Lebih rekan. Oke, itu aja yang bisa kita wawancara dengan Mas Raffi. Jangan lupa di follow RZ Farm, RZBTBJB dan urban.id bro. Urban.id. Buat kalian yang mau belajar masalah hidroponik itu bisa ke orang yang ke saya, versi pemula. Nah kalau yang mau belajar ikan cupang bisa ke Mas Raffi. Saya bisa, kayak lain juga bisa. Banyak kok, banyak di Banjarmasin banyak. Oke, jadi di sini nih ada jenis Nemo multi, koi. Kita campur biasanya kalau Nemo koi sama multi, biasanya kita campur. Kalau untuk jumlah ikan kita ada 2 tempat Mas. Kalau kita ada 2 tempat. Yang pertama di sini di Komplek Gerai Ulin Permain, Landasan Ulin Timur, Jalan Tinjau nomor 9. Sama di Laros, satunya di Laros itu peternakan kita di situ. Jadi nggak semua ikan di sini, peternakan kita ada di sana. Sini udah masuk, ibarat kata udah masuk penjualannya sih kalau yang di sebelah sini. Kalau ikan udah nggak kehitung ya, kita nggak ngitung ikan Mas. Terus kalau masalah mau nanya indukan, kita indukan udah nggak nyatet lagi, udah pokoknya breed. Jadi hasilnya nggak mikirin ini indukannya apa, cuma alhamdulillah ya hasilnya jadi kayak gini. Nah kalau untuk jenis giant kita ngambilnya yang giant koi yang warna. Terus kalau misal reject ya, berkata bahasanya reject itu kita partein.
tapi nggak murahan juga, tetap ada harga. Terus kalau yang grade-nya itu tergantung, ada grade A, grade B, grade C. Kadang kita kalau untuk grade A dan top grade-nya nggak kita jual dan nggak kita tunjukin ke orang-orang, nggak kita show lah, nggak kita kasih tahu untuk top grade-nya. Untuk grade A masih kita kasih tahu ikannya, masih kita pasarkan, kita jual. Ini kalau ini masih grade B-nya sih, grade B, grade C-nya ini. Nah, kalau ini buraya koi, ini hanya sampel ya. Saya peternakan kita beda tempat. Nah, ini yang kalau di sini udah yang masuk pemasaran. Ini buraya koi sekitar umur 1,2 bulan. Nah, kalau ini udah masuk umur 1 minggu dari masa pemindahan breeding. Setelah breeding kita taruh di pembesaran. Ini udah masuk 1 minggu. Kita pakainya daun pisang untuk media airnya. Ya, ini kalau ini udah media pembesaran ya, sudah sortir. Kalau dari yang di lubukan umur 2 atau 3 bulan kita udah mulai sortir. Kita sortir yang udah top grade sama grade A duluan. Ntar kalau udah yang 3 bulan lewat baru kita sortir lagi yang reject pun kita sortir dulu sampai kita seleksi lagi, nanti baru kita jual sesuai dengan grade-nya.